Guys, don't ever give up on something. Just try your best. That's all mengenai UMKM kalau ada kurang-kurang, because this is my first video ever. Perkenalkan, nama aku Meisha Amira. By the way, ini adalah video pertama aku dan aku akan sharing-sharing mengenai UMKM. Seperti yang belum tahu, UMKM itu apa sih? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Jadi penjelasan dari UMKM sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki badan usaha atau perorangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. UMKM juga mempunyai karakteristik. Penjelasan dari karakteristik tersebut adalah sifat atau kondisi yang faktual yang melekat pada badan usaha dan pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya. Nah, ini juga ada 4 jenis. Aku sebutin nanti ya. Pertama, ada UMKM sektor informal, kedua ada UMKM mikro, ketiga ada usaha kecil dinamis, dan yang terakhir ada fast moving enterprise. Contoh dari UMKM sektor informal adalah pedagang-pedagang kaki lima. Jadi yang kalian biasa lihat, pedagang-pedagang kaki lima itu adalah UMKM sektor informal. Nah, yang kedua ada UMKM mikro. Contohnya adalah UMKM yang bersifat pengrajin, tapi nih, si usaha ini tidak memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga ada usaha kecil dinamis. Ini itu adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan cara menjalin kerjasama. Dia itu menerima pekerjaan dengan subkontrak dan melakukan ekspor. Dan yang terakhir ada fast moving enterprise. Dan fast moving enterprise ini beda. Ini usaha tuh udah bagus, udah siap untuk menjadi usaha yang lebih besar, udah mampu berinovasi. Jadi tadi adalah keempat karakteristik dari UMKM. Nah, sekarang aku akan ngejelasin tentang peluang usaha dari UMKM. Kedudukan UMKM sendiri itu sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. UMKM juga sebagai penyedia lapangan kerja yang sangat besar. Karena UMKM juga bermain penting dalam mengembangkan inovasi ekonomi lokal, serta sebagai pemberdayaan masyarakat. Dan dari sumber yang aku baca, UMKM juga sebagai pencipta pasar baru dan inovasi-inovasi yang baru. Jadi bagus banget buat kalian yang mau bikin usaha kecil atau startup. Jenis-jenis UMKM yang udah sukses di Indonesia itu banyak banget. Pertama ada dari usaha kuliner, ada fashion, agrobisnis, teknologi, kerajinan tangan, otomotif. Pokoknya itu banyak banget. Kalian bisa banget browsing lewat gadget kalian untuk mengetahui apa aja sih UMKM yang udah sukses di Indonesia. Dan siapa tahu bisa menginspirasi kalian semua. Yang akan aku bahas sekarang adalah UMKM di bidang kuliner. Pasti banyak banget kan UMKM di bidang kuliner. Nah, ini pasti kalian juga tahu banget kuliner apa yang akan aku bahas. Jadi, Markobar adalah UMKM dari salah satu usaha kuliner yang sudah sukses sampai saat ini. Pastinya kalian pada tahu kan Markobar ini punya siapa? Yaitu si Gibran, anak dari Bapak Joko Widodo, Presiden RI kita, berasal dari kota Solo. Dan cabangnya juga udah banyak banget di Indonesia. Kalian tuh bisa banget temuin di mana-mana Markobar tuh karena udah banyak banget. Sekarang aku mau ngebahas UMKM di bidang fashion. Kalian pasti tahu juga ini. Ini adalah Rabani, usaha pakaian muslim, itu termasuk UMKM di Indonesia yang sudah sukses. Kenapa aku ambil Rabani? Karena ini termasuk bidang fashion yang sangat sukses. Dan Rabani sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Pertama, ada Top Brand, Franchise Top of Mind, dan Indonesian Original Brand. Dan ini juga gak kalah dengan Markobar, tapi bidangnya berbeda. Rabani juga bisa kalian temukan di mana-mana karena udah banyak juga di Indonesia. Jadi aku juga baru tahu kalau Rabani ini termasuk UMKM di Indonesia yang sangat sukses. Dan contoh terakhir yang akan aku bahas adalah di bidang otomotif. UMKM di bidang otomotif. Aku juga baru tahu sih. Ini aku dapat informasinya dari internet, yaitu Asep Hendro Racing Sport. Mungkin kalian yang suka otomotif pasti tahu ini, ya kan? Kebetulan aku kurang tahu karena aku juga nggak terlalu tahu tentang otomotif. Tapi
Ternyata informasi yang aku dapat ini dari Jawa Barat. Jadi nama lengkap dari pemilik Racing Sport ini adalah Haji Asep Yusuf Hendra Permana atau biasa disebut dengan Asep Juragan. Asep Hendra Racing Sport ini biasa juga disingkat dengan AHRS. Jadi AHRS ini juga menjual racing suite. Kayaknya sih racing suite ini emang yang paling laku ya di sini ya, karena dia itu sudah merambah ke balapan nasional sejak tahun 2000. Jadi udah lumayan lama sih. Ternyata banyak banget UMKM di Indonesia yang udah sukses. Nah, tadi mengenai UMKM udah selesai. Sekarang aku mau ngasih tahu dampak apa yang aku dapat, yang aku lakuin setelah aku mendapatkan informasi mengenai UMKM tersebut. Jadi teman-teman, karena aku belajar tentang UMKM, aku tertrigger untuk membuat suatu usaha kecil. Ya ini awalnya juga tugas kuliah aku sih, tapi emang basicnya dari dulu aku pengen banget mempunyai usaha yang kecil-kecilan yang mungkin bisa aku seriusin. Dan aku mengambil bidang kuliner sebagai usaha kecil-kecilan aku yang pertama. Kalian mau tahu apa? Nah, aku bakal ceritain tentang usaha aku yang aku jalanin saat ini. Kenapa sih aku ngambil bidang kuliner sebagai usaha aku? Karena mungkin aku doyan makan, aku suka jajan, suka nyoba ini, suka nyoba itu. Dan aku terpikirkan, aku emang pengen banget punya suatu usaha di bidang kuliner. Dari dulu tuh aku emang pengen. Kebetulan karena tugas kuliah ini, tadinya sih aku cuma mau iseng-iseng doang, jalan-jalan, apa nggak diseriusin aja ya? Dan aku memilih daging sebagai produk makanan aku. Ya ini jenisnya sih rice bowl gitu. Aku tuh mikir gimana caranya buat rice bowl dengan daging dengan harga yang affordable. Gimana caranya aku bisa jual di sekitaran kampus dan teman-teman aku juga bisa beli. Dan pertama-tama aku selalu brainstorming dulu. Target market aku siapa nih? Gimana caranya supaya aku bisa jual affordable dengan kualitas yang enak? Ternyata belanja online itu juga mempengaruhi loh. Dan kalian harus tahu, di era digital ini pergunakan gadget kalian sebaik-baiknya, karena aku bisa mendapatkan bahan-bahan baku yang menurut aku harganya juga affordable dengan cara online, belanja online. Itu pinter-pinter kita nyari daripada kita harus capek-capek datang. Walaupun gak semua orang sih mau untuk belanja online, tapi itu bisa mempengaruhi kos kalian loh. Setelah aku coba trial makanan itu, setelah jadi, sekarang tinggal nama dari makanan aku apa ya? Bukan nama menunya, cuma nama usaha aku apa. Dan aku memilih nge-roasting sebagai nama aku. Kenapa sih nge-roasting? Karena supaya diingat aja, supaya memorable mungkin ya. Itu sih. Jadi aku mikir kalau orang mau makan makanan aku atau orang mau beli, itu yang gampang diingat. Dan supaya taste-nya juga diingat di mulut mereka. Jadi aku milih nge-roasting sebagai nama usaha aku. Jadi orang kalau mau beli, kita nge-roasting yuk, kita beli nge-roasting yuk, makan nge-roasting yuk. Say to you, buddy, I say to you, do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Gak nyangka juga kan sebenarnya kita lagi kondisi kayak gini. Gimana caranya supaya aku tetap produktif? Gimana sih caranya biar aku gak diem doang di rumah? Akhirnya aku berpikiran, lah kan aku punya usaha itu waktu itu, kenapa gak aku lanjutin, aku seriusin, dan aku buka PO setiap seminggu 2 kali. Akhirnya aku buka PO 2 kali dalam seminggu, dan ternyata banyak juga yang pesen.
beberapa orang pesan, ada yang pesan lagi. Aku juga nggak nyangka sih, tapi juga menyenangkan sih buat aku karena aku jadi ngerasa produktif, nggak diem doang di rumah. Terus ya aku juga ada kegiatan, dan yang terpenting gunain gadget kalian itu untuk mencari informasi yang penting. Aku juga nggak nyangka UMKM ini juga bisa mempengaruhi aku dalam menjalani usaha tersebut. So guys, don't ever give up on something. Just try your best and have fun. Learn something new. Lagi kayak gini kita belajar untuk gimana caranya kita sebagai orang yang gak diem di rumah, kita di rumah tuh juga bisa punya kegiatan yang produktif, yang positif. Spread positivity. Stay healthy guys, and don't forget to keep yourself clean and stay positive. I think that's all. Maaf kalau ada kurang-kurang because this is my first video ever.